Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Anita. Yang kali ini Bu Anita masih membahas tentang materi bilangan bulat, khususnya mengenai operasi campuran. Jadi di dalam operasi campuran, karena nanti operasinya tidak hanya satu, tapi operasinya bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi pangkat, operasi akar, ataupun operasi yang ada di dalam kurung. Dan nanti dalam operasi campuran tersebut, untuk menyelesaikannya, pastinya ada cara dan aturannya ya anak-anak ya. Jadi perlu anak-anak pahami konsepnya terlebih dahulu agar nanti jawaban dari yang kalian kerjakan khususnya untuk menyelesaikan soal-soal operasi campuran itu benar dan bisa mendapatkan nilai terbaik dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak nanti menyimak video ini sampai selesai. Oke. Mohon anak-anak perhatikan langkah yang pertama yang harus anak-anak pahami yaitu mengenai urutan mengerjakan operasi hitung, khususnya nanti menyelesaikan operasi hitung campuran di mata pelajaran matematika. Jadi urutan yang pertama, nanti anak-anak menyelesaikan terlebih dahulu operasi hitung yang terdapat di dalam kurung. Kemudian yang kedua, operasi berpangkat atau akar. Yang ketiga, operasi perkalian ataupun pembagian yang nanti menyelesaikannya dari operasi bilangan di sebelah kiri ke kanan. Dan yang terakhir adalah operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Juga nanti menyelesaikannya operasinya dari sebelah kiri ke kanan. Untuk lebih mudahnya, anak-anak nanti kalau menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan itu terakhir sendiri. Jadi yang diperhitungkan adalah operasi hitung yang di dalam kurung, operasi berpangkat ataupun akar, operasi perkalian ataupun pembagian. Di sini Bu Anita akan membuatkan titian ingatan yaitu PEMDAS. Jadi PEMDAS ini, huruf-huruf ini didapatkan dari huruf pertama dalam bahasa Inggris mengenai operasi hitung, bagian-bagian dari operasi hitung. Yaitu yang pertama, itu adalah operasi yang di dalam kurung, kita ambil dari bahasa Inggrisnya, huruf P yang kita ambil. Yang kedua adalah pangkat dan akar, exponents, itu huruf E yang huruf yang pertama yang diambil. Yang ketiga adalah perkalian dan pembagian, kita ambil M sama D. Yang keempat penjumlahan dan pengurangan, kita ambil huruf A dan huruf S. Jadi PEMDAS ini titian ingatan supaya nanti anak-anak bisa mengingat urutan-urutannya ya. Kurung, pangkat dan akar, perkalian, pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Konsep ini bisa anak-anak pahami, anak-anak jadikan sebagai patokan dalam mengerjakan nanti soal-soal operasi hitung. Jadi nanti kalau menyelesaikan soal-soal latihan, anak-anak wajib ya memperhatikan urutannya ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, 35 ditambah negatif 5, ini operasinya ada di dalam kurung ya anak-anak ya.
dibagi sama 2. Konsepnya, urutan yang pertama adalah yang harus diselesaikan adalah operasi yang ada di dalam kurung. Itu urutan pertama. Berarti yang diselesaikan adalah 35 ditambah negatif 5 itu dicari terlebih dahulu. Ini Bunita lingkari, berarti dicari terlebih dahulu berapa hasilnya. 35 ditambah negatif 5 itu hasilnya 30. Tinggal nanti 30 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 15. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Negatif 20 dibagi 4 ditambah 10 dikali negatif 2. Anak-anak bisa perhatikan di sini ada operasi pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Oke ya. Penjumlahan pasti yang diselesaikan yang terakhir kali. Urutan yang keempat, urutan yang terakhir. Berarti yang diselesaikan dari pembagian dan perkalian. Berarti yang diselesaikan terlebih dahulu pembagian dan perkalian, kemudian baru nanti dijumlahkan. Ini Bunita lingkari, kita kerjakan dari sebelah kiri dulu ya anak-anak ya. Jadi negatif 20 nanti dibagi dengan 4 dulu, kemudian langkah kedua nanti yang Bunita lingkari biru baru menyelesaikan perkalian 10 kali negatif 2. Negatif 20 dibagi 4 itu hasilnya adalah negatif 5. Ditambah 10 kali negatif 2 itu negatif 20. Kalau sudah seperti ini, berarti anak-anak tinggal jumlahkan saja karena tandanya sama-sama negatif, berarti tinggal jumlah 5 tambah 20 itu 25, tandanya diikuti saja kalau penjumlahan. Berarti negatif 25. Jelaskan anak-anak untuk 2 contohnya, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Negatif 2 ditambah 9 ditambah negatif 4 dikali 2 ditambah 6 dikurang 7. Berapakah hasilnya? Di sini anak-anak bisa melihat bahwa ini ada operasi penjumlahan, perkalian, ada kurang. Berarti yang diselesaikan terlebih dahulu tentunya adalah operasi yang perkalian dulu. Oke ya. Kemudian tinggal nanti ditulis kembali negatif 2 ditambah 9 ditambah negatif 4 dikali 2 diselesaikan dulu. Berarti hasilnya adalah negatif 8 ditambah 6 dikurang 7. Kemudian kita selesaikan. Negatif 2 ditambah 9 itu 7. Negatif 8 ditulis lagi. 6 dikurang 7 itu negatif 1. Tinggal diselesaikan. 7 ditambah negatif 8 itu negatif 1. Yang belakang ditulis lagi negatif 1. Negatif 1, negatif 1. 1 ditambah dengan 1. Karena tandanya sama tinggal dijumlah aja. 1 tambah 1 itu 2, tandanya diikuti. Jawabannya berarti negatif 2. Oke, ini Bu Anita akan mengerjakan lagi dari baris yang kedua ya anak-anak ya. Ini negatif 2 ditambah 9 itu 7. Ditulis lagi ditambah negatif 8 ditambah 6 dikurang 7. Kita selesaikan dari sebelah kiri. 7 ditambah negatif 8 itu negatif 1 ditambah 6 kurang 7. Kita selesaikan lagi dari sebelah kiri. Negatif 1 ditambah 6 itu adalah positif 5 dikurang 7. Kalau sudah seperti ini, anak-anak bisa mengingat cara menyelesaikan operasi hitung khususnya pengurangan dan jumlahan. Di sini 5 dikurang 7. 5 tandanya positif, 7 tandanya negatif. Karena tandanya berbeda tinggal dikurangi saja. Berarti hasilnya 2. Untuk tandanya tinggal diikuti karena 7 lebih besar dari 5 dan 7 tandanya negatif, tentunya hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini akan kita coba mengerjakannya tanpa menggunakan aturan ya anak-anak ya. Jawabannya ada, cuman coba kita kerjakan terlebih dahulu. Oke ya. Kita mulai dari sini tadi. Negatif 2 ditambah 9 itu hasilnya 7. Ditambah, ini tulisan ditambah, tulis tetap ditambah.
Negatif 4 kali 2 ditambah 6 kurang 7 itu negatif 1. Kita selesaikan. 7 ditambah negatif 4 itu jawabannya 3. Dikali 2 ditambah negatif 1. 3 kali 2 itu 6. Ditambah negatif 1. 6 ditambah negatif 1 jawabannya 5. Ada kan jawabannya anak-anak 5. Tetapi jawaban ini adalah jawaban yang salah. Ya, jadi kalau menyelesaikan operasi campuran tanpa nanti memperhatikan urutannya, jawabannya tetap ada, tetapi jawabannya itu tidak benar. Jawabannya adalah salah. Oke, dari 3 contoh ini anak-anak sudah mulai mengerti ya dalam menyelesaikan operasi campuran. Untuk itu pahami konsepnya supaya nanti mengerjakan soal-soal operasi campuran anak-anak bisa lebih pintar dan lebih jago lagi. Baik, kita lanjutkan untuk kita mengerjakan latihan soalnya. Coba soal yang pertama. Ini Bu Anita tuliskan soalnya adalah 2 ditambah 3 di dalam kurung dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 dibagi negatif 3. Berapakah hasilnya? Di sini operasinya ada operasi di dalam kurung, perkalian, ada bilangan per pangkat, ada penjumlahan, ada pembagian. Tentunya urutannya adalah operasi di dalam kurung. Berarti ini diselesaikan dulu. Nah, nanti diselesaikan langkah pertama. Kemudian ada bilangan per pangkat. Langkah yang kedua, ada pembagian. Pembagian ya anak-anak, berarti langkah yang ketiga. Sekarang 2 ditambah 3 yang Bu Anita kasih garis merah diselesaikan dulu. 2 ditambah 3 itu 5. Kemudian kali 2 pangkat 2 itu 4. 3 dibagi negatif 3 itu negatif 1. Pada baris kedua sudah muncul perkalian sama penjumlahan operasinya. Berarti yang diselesaikan operasi perkalian dulu. 5 kali 4 20 ditambah negatif 1. Jadi jawabnya 20 ditambah negatif 1 sama dengan 19. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Di sini ada negatif 3 dikali negatif 3 ditambah 4 ditambah negatif 10 dibagi 2. Operasinya ada perkalian, penjumlahan, sama pembagian. Berarti yang diselesaikan dulu perkalian dan pembagiannya. Ya, Bu Anita kasih arsiran kuning, ini diselesaikan yang pertama. Kemudian nanti dilanjutkan oleh arsiran yang merah. Jadi negatif 10 dibagi 2, nanti langkah yang kedua. Oke ya, kita cari dulu. Min 3 kali min 3. Negatif 3 kali negatif 3, hasilnya positif 9. Ditambah 4, kita tulis lagi, ditambah 4. Ditambah negatif 10 dibagi 2, itu hasilnya negatif 5. Kalau sudah, ini operasinya sudah penjumlahan, berarti tinggal diselesaikan dari sebelah kiri ya anak-anak. 9 tambah 4, 13, ditambah dengan negatif 5, sama dengan 8. Kenapa 8? Karena 13 dan 5 tandanya berbeda ya, 13 tanda positif, 5 tandanya negatif. Berarti langkahnya langsung aja dikurangi, 13 kurangi 5 itu 8, tandanya mengikuti bilangan yang besar. 13 tandanya positif, lebih besar dibanding 5 yang tandanya negatif. Makanya hasilnya juga positif 8. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Negatif 42, ini di dalam kurung, tapi bilangan tunggal. Kemudian ditambah 36 dibagi 4 dikurang 23. Berapakah hasilnya? Oke ya. Di sini operasinya ada penjumlahan, pembagian sama pengurangan. Berarti yang diselesaikan adalah pembagian dulu. Kemudian kita tulis ini, tulis lagi negatif 42 ditambah, dari sini kita turunkan, ditambah
36 dibagi 4 itu 9 dikurang 23. Kalau sudah pada baris kedua ini operasinya sudah penjumlahan sama pengurangan, tinggal diselesaikan dari sebelah kiri ya anak-anak. Berarti kita selesaikan yang negatif 42 ditambah 9, itu hasilnya adalah negatif 33 ditambah negatif 22. Tandanya sama-sama negatif, 33 negatif, 23 juga negatif. Karena sama-sama tandanya tinggal dijumlah aja. 33 ditambah 23 itu 56, tandanya diikuti negatif. Negatif 56. Kita lanjut soal nomor 4. Ya. 12 dibagi kurang 5 dikurang 1 dikali 3 dikurang 7 ditambah 4. Berapakah hasilnya? Di sini operasinya ada pembagian, ada operasinya ada di dalam kurung, perkalian, sama, kurang, dan jumlah. Berarti yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung dulu. Ini saya lingkari hijau. Berarti diselesaikan yang pertama, karena operasi yang di dalam kurung itu masuk urutan yang pertama. Kita tulis berarti di sini 12 dibagi 5 dikurang 1 itu 4, dikali 3 dikurang 7 ditambah 4. Baris 2 ini sudah terlihat operasinya adalah pembagian, perkalian, pengurangan sama jumlah. Berarti yang kita selesaikan dulu dari sebelah kiri ya anak-anak ya, menyelesaikannya dari sebelah kiri. 12 dibagi 4, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti 12 dibagi 4 itu hasilnya 3 dikali 3 dikurang 7 ditambah 4. Kalau sudah seperti ini operasinya ada perkalian dan ada penjumlahan. Kemudian kita selesaikan dulu yang perkalian. 3 kali 3. 3 kali 3 9 dikurang 7 ditambah 4. 9 kurang 7 itu hasilnya 2 ditambah 4. Tinggal dijumlah aja. Tandanya sama ya, sama-sama positif, hasilnya pasti positif. 2 tambah 4 itu 6. Oke, ada 4 latihan soal. Semoga latihan soal ini bisa membantu teman-teman, membantu anak-anak semuanya dalam belajar bilangan bulat, khususnya dalam mengerjakan operasi campuran. Silahkan anak-anak pahami, silahkan anak-anak simak video ini. Jika masih kesulitan, anak-anak bisa unjuk kolom komentar ya, bisa menulis di kolom komentar. Anak-anak mau bertanya seputar tentang matematika, bisa diketik di kolom komentar. Sekali lagi, semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Bu Anita ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video Bu Anita. Dukung terus channel Bu Anita ya anak-anak ya, supaya Bu Anita lebih semangat lagi untuk membuatkan video-video pembelajaran. Dan semoga kalian diberi kemudahan, kelancaran dalam belajar, semangat terus, dan sukses selalu. Jangan lupa ya anak-anak untuk subscribe dan like dan bagikan ke semua teman-temannya supaya nanti kita semua bisa belajar matematika baik dan lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.